apakah abang tidak pernah berpikir bilang kamu Pendi membela Rudi? Saya tidak bela Rudi, saya tidak suka sama dia. Ketika dia men-spill alamat orang, dia bongkar alamat orang. Apakah abang tidak pernah berpikir itu sangat tidak baik? Itu satu. Yang kedua, apakah abang tidak pernah berpikir itu resikonya itu besar? Oke, aku jelaskan ya. Yang pertama, sekarang aku ini kan sudah public enemy, terutama untuk Oten. Kenapa aku jadi musuh mereka? Karena mereka ini senang dengan si Edis Penghujat, senang dengan Udin Caikiti, senang juga dengan si Bobby Botak Biadab Metatron dan sebagainya, begitu ya. Ya, kalau kita lihat perjalanan kasus ini sebenarnya dimulai dengan lincahnya mulut si Edis memfitnah saya pada bulan 5 2025, di mana si Rudi Simamora menelpon dia. Mereka on air, ya, off air, sorry. Setelah itu, dia nelpon Bom-Bom. Waktu itu Rudi Simamora minta bantuan 15 juta. Oke, dia telepon Bom-Bom. Sebentar dulu. Oke, nanti saya akan tanyakan uang 78 juta kemana dibawa oleh Rudi Yohanes ya. Saya akan tanyakan nanti. Ya. Abang Rudi harus coba abang bertanggung jawabkan uang 78 juta itu ya. Oke. Jadi Bom-Bom nelpon saya. Lantas saya bilang, dikirim percakapan Rudi Simamora dengan si Edis. Saya bilang sama Bom-Bom, Pak Bom-Bom, tolong dulu suruh Edis konfirmasi sama aku ya. Katakanlah kemarin dia berteleponan, hari ini aku dihubungi Pak Bom-Bom. Malamnya Edis tidak mau konfirmasi sama saya. Malamnya waktu Indonesia, Bom-Bom bicara sama aku kan siang. Langsung live lah dia dengan Rudi Simamora. Rupanya mereka sudah sepakat, sudah bikin rencana, ya kan. Jadi saya berpikir, di sini kan dulu adik-adik awaknya ini. Akunya tidak apa-apa dia. YouTubeku, ikan dia. Jadi seperti sekarang, sudah ya. Besoknya aku telepon dia. Edis, kenapa kau, langsung bicara kami ya. Dis, kenapa kau melakukan hal sebodoh ini? Jawab dia sederhana. Kata Rudi Simamora begitu bang. Sekarang ku tanya dulu kau Dis. Yakin nggak kau bahwa aku tidak memberikan Rudi Simamora uang 1 rupiah pun di dalam penjara? Ya aku kan hanya menyampaikan apa kata Rudi Simamora, katanya. Iya. Tapi kan kau bisa konfirmasi sama aku bilang. Dia itu di penjara di 2 tempat. LP yang di Polresta itu kulayani dia dengan baik dan benar. Makannya ku urus, kan ku kasih uang makannya, diakui dia juga kan. Makannya ku urus, air minumnya ku urus, gatal-gatalnya ku urus, semua ku urus. Anak istrinya juga ku urus. Setelah itu kasus hukumnya ku urus. Gara-gara PC The King, ingat ini Disya, bulan 11, 1 November, ada masih videonya bertebarannya. Aku stop pengumpulan dana untuk Rudi Simamora. Sisa uang itu, itulah ku lanjutkan untuk pra-peradilan, ku bilang. Mengerti Dis? Mengerti katanya. Nah, kemarin bulan 9, dia mengeluarkan pernyataan kontroversi bahwa salib itu adalah jalan iblis, apa namanya, rancangan iblis katanya. Lah, aku kan hanya minta untuk berdiskusi. Salah nggak ketika aku bilang, Dis, ayo kita diskusi yuk. Salah nggak? Kan nggak salah. Lantas dia menanggapinya terlalu hiperaktif ya, apa namanya itu ya? Terlalu berlebihan. Sementara saya dulu mengatakan Yudas ke surga, banyak orang mau mendebat saya, tidak pernah saya serang pribadi orang itu. Saya buka ruang, silakan masuk, kita berdebat. Deki Ngadas, Esra Soro, MYM, Panden Solang, doktor itu semua. Dan ada satu lagi lupa aku namanya. Saya tidak pernah menutup diri, tidak pernah nyerang pribadi. Datang Edis, dengan bangganya dan lincahnya dia bilang begini, kalau Rudi Yohanes mau berdebat dengan saya, tolong itu anak Batak di uang donasinya entah apa-apalah dibilangnya itu kan nyerang pribadi. Urusan donasi itu dengan debat apa? Nah, sekarang Pak Pendi bertanya, kenapa saya buka semua data mereka? Karena saya sebelum buka, saya ingatkan Sedis. Dis, tolong kau kasih tahu Udin Caikiti, jangan menghina-hina aku. Kan Udin Caikiti bilang, Rudi Yohanes, ini kurang ajar ini. Kan dia bilangnya, dia berdebat untuk cari koin lah, dia
juga begitu kok. Kalau nggak cari koin Udin Caikiti, ngapain dia tempat pak bom pagi, siang, sore, malam? Padahal nggak ada nampak wajah sampai tertidur-tidur. Itu kan nyerang pribadi. Terus dibilang, Pak Udin, tolong kau urusi anak istri Rudi Simamora, nggak pernah kau uruskannya. Lah aku bukan suaminya kok urus istri orang. Kan itu. Tapi tahun 2023 waktu si Rudi gol pertama sekali, kuurusi. Bahkan difitnah orang Julius, aku apa? Si Rudi mau menikahi istri Rudi Simamora. Kan pahit. Apapun kulakukan pasti di mata Uclim atau di mata Oten salah. Karena mereka iri. Itu kalimat yang tepat. Cuman aku sekarang dituduh iri. Itu kebalik. Sudah. Ku ingatkan dia. Dia nggak mau. Iya kan? Malah orang itu ribut-ribut. Wah si Rudi ini begini. Ku keluarkan satu. Ini loh pendonor mereka namanya Henry Tarigan. Dia bohong. Oh kan kemarin mereka bohong kan. Mana ada Henry Tarigan. Udin Caikiti bilang juga. Tapi tadi pagi saya di-share videonya. Mulai dibilangnya. Kenapa pula dibongkar-bongkar Henry Tan. Kan akhirnya Henry Tarigan. Berarti diakuinya kan. Sama juga Dan Series. Akhirnya diakuinya kan. Dihapus Henry Tan. Henry Tan pula. Henry itu dari situsnya itu nggak situs rahasia loh kawan. Situs terbuka. Dihapus foto dia semuanya. Kan benar jadinya. Aku nggak fitnah kan. Dan ini ku bilang. Masuklah sob katul bekatul tementul mentul. Dibilangnya aku ada. Mengajukan permohonan uang sama dia. Donasi 150 juta. Itu bohong. Makanya aku bilang. Kalau bisa sob katul tementul mentul menunjukkan. WA ku kepada dia. Ku sembah dia. Ku jadikan dia Tuhanku. Gak usah ku sembah Tuhan Yesus. Yang benar itu. Aku mencari donasi 150 juta untuk kasus ini sampai kasasi. Sudah. Kasasi karena aku tahu ini kalau gagal pra-peradilan, tidak ada cerita, pasti dihukum. Benar kata Nabirong kemarin, bahwa aku menggas di pra-peradilan. Kalau di pra-peradilan sudah bisa di stop, kan kita lebih ringan kerjanya. Paham ya? Orang-orang ini nggak tahu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ku ingatkan saya dis, tolong kau bilang sama sob katul bekatul tementul mentul. Ya. Tidak usah dia ikut-ikut campur. Yang benar itu malam saya di malam waktu Indonesia ditelepon lah itu aku lupa namanya Teh Marga Syagian. Dibilangnya begini. Lah kami kan di sini ada organisasi. Ya dipimpin Pak Henry Tarigan itu. Dia pendetanya di situ. Kalau mau nanti saya bawa ini ke pengurus. Kami rapat, Sopiatul juga ada di sini katanya. Ya silakan kalau kalian mau pulang. Dibawalah rapat hari Minggu. Minggu malamnya waktu Amerika di sini mungkin dah Senin. Ditelepon lagi aku lah. Mereka tidak mau lagi membantu. Kenapa? Karena mereka sudah patah hati waktu mengurus Gracia Velo. Mereka meminta bantuan sama Sopkatul teman-teman yayasan Al itu 300 juta. Kan begitu. Sopkatul memberi 150 juta. Dari mana aku tahu? Kalau nggak diberitahukan orang itu. Nah ternyata tujuannya dulu agar agak ringan lah hukumannya si apa ini Gracia Pelo. Ternyata kata dia hukumannya tak berat juga. Jadi Pak Henry itu nggak mau lagi dengan Sopiatul membantu. Nah kemudian dia bilang lagi, beginilah itulah ya. Kalau kalian mau berapologet datanglah kalian ke Amerika. Disiapkan apa? Visa, paspor segala macam diurus, penginapan dikasih, pekerjaan dikasih. Beliau itu banyak usahanya. Dari mana saya tahu dia punya usaha kalau nggak diberitahukan, ya kan? Jadi aku bilang, loh kok memang kalau nggak mau kalian nggak usah. Cuman aku minta kenapa harus ke sana. Nah, dibilang beliau gini, kalau kalian masih di Indonesia, itu aja nanti kerja kalian keluar ditangkap, keluar ditangkap, keluar ditangkap. Kalau dari sini kan kalian enak. Bebas mau menghujat. Aku bilang kalau itu aku nggak terima. Karena aku bukan hujater, aku debater. Kalimat apapun harus ku debat, ku bilang. Itulah yang benar. Tapi oleh Sekatul betul dibilangnya aku mengajukan donasi 150 dari mana? Ku ingatkan saya dis. Tolong bilang Sekatul tementul stop bibirnya. Kalau dia tidak apa, ku sebutkan nama aslinya. Inisialnya itu LE. Aku tulis sama Edis, tanya dia benar nggak namanya ini. Enggak, akhirnya Bu Sopiatul nggak jadi lagi ribut-ribut. Kenapa Abang tega membongkar alamatnya? Itu yang tidak banyak dipakai oleh orang itu satu. Yang kedua, uang 78 juta itu kemana Abang bawa? Oke. Pertanyaan ya. Bagaimana aku tidak membongkar? Aku kan ingatkan dulu sih Dis. Dis, jangan lagi kalian berkotek-kotek. Kecuali aku nggak ingatkan.
Ini kan mereka udah kuingatkan berkotek-kotek terus. Masa aku nggak bisa menyerang balik mereka? Maunya orang gimana? Aku diam aja. Oh, jangan dong. Tuhan mengatakan tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangan kasih mukamu. Yang kuserang balik orang itu. Kalau ucapanku tak benar, lihat sekarang Edis. Rumah yang di-spill-nya itu kan sudah dihapusnya dari YouTube-nya. Karena alamatnya benar. Dia di gereja Advent di sana. Dari mana aku tahu data itu? Aku ini orang IT, bro. Aku cari dapat si botak itu. Aku tahu juga data dia, tapi nggak usah lah dulu. Karena dia abangku, dia Utara Barat, aku Tagalung. Sopiatul sampai hari ini belum kusebutkan juga. Cuman dah ku gertak orang ini, janganlah buka-buka lagi pertengkaran. Mereka bertengkar. Jangan. Nah sekarang mengenai apa? Mengenai uang yang 78 juta, ini juga kekeliruan Sedis. Dia kira uang 78 juta itu dikirim langsung plok 78 juta. Setelah itu 78 juta ini kugunakan macam-macam. Bukan. Uang itu pertama masuk 5 juta. Tunggu ambil ya. Tanggal 18 bulan 10, langsung kukirimlah itu sama istri Rudi Simamora 1 juta. Bang. Aku diizinkan untuk membuka, tapi jangan telanjang bang, kata donaturnya ya. Bang Rudi. Bang Rudi. Udah cukup. Nanti ya bang, nanti kita sambung lagi bang. Ya. Pak Bendi.